Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Syagimiso, saya berasal dari kelas 11 IPS 2. Akan menjelaskan tentang Kesultanan Ternate. Dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan awal, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi kebudayaan. Yang pertama itu Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate ini terletak di Maluku, yaitu di antara Sulawesi dan Papua. Letak ini sangat strategis sehingga dijuluki dengan Spice Island karena strategis sekali buat perdagangan. Dan Kesultanan Ternate ini didirikan oleh Bab Masyur Malamu. Didirikan pada tahun 1257. Kesultanan Ternate ini memiliki peran yang sangat penting dari abad 13 hingga abad 19. Dan pada masa jayanya itu, Kesultanan Ternate itu memiliki kekuasaan di wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, Tengah, Kepulauan Filipina bagian selatan, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Kesultanan Ternate ini resmi memeluk Islam pada abad 17. Pada masa kerajaan atau disebut juga Kolano Marhur pada tahun 1465 sampai 1486, lalu diikuti oleh pejabat dan kerabat istana. Nah, di Kesultanan Ternate ini Islam sangat berkembang pesat, dan berkembang pesat itu pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, yaitu putra Raja Marhum yang memerintahkan itu pada tahun 1486 sampai 1500. Nah, untuk sultan-sultan yang memerintah Ternate itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sirullah atau Bayanullah pada tahun 1500 sampai 1521. Selanjutnya adalah Khairun pada tahun 1534 sampai 1570. Yang terakhir adalah Babullah, memerintah pada tahun 1570 sampai tahun 1583. Untuk kondisi politik, pada masa 1512, masa pemerintahan Sultan Bayanullah ini menjalin kerjasama dengan Portugis. Dan sedangkan kalau untuk Spanyol itu bekerjasama dengan Tidore. Dan juga bangsa Portugis ini mendirikan banteng dengan alasan melindungi Ternate dari serangan Tidor yang bekerja sama dengan Spanyol. Padahal sebenarnya Spanyol dan Portugis ini sama-sama ingin menguasai daerah yang ada di persekutuannya itu. Disinilah benih-benih konflik mulai muncul antara Portugis dan Spanyol. Selanjutnya pada masa Sultan Khairun pada tahun 1535 sampai 1570, Sultan Khairun ini merasa tidak nyaman dengan Portugis yang selalu melakukan monopoli perdagangan yang mencampuri urusan internal Sultan Ternate. Dan pada masa ini juga ia berhasil mempersatukan daerah-daerah yang ada di Maluku Utara dan melakukan penyalaan terhadap Portugis. Namun sayangnya ini ia dijebak dan dibunuh oleh Portugis. Dan kesultanannya ini digantikan oleh putranya sendiri yang bernama Sultan Babullah dan meneruskan perlawanan ke Portugis. Pada masa Kesultanan Babullah ini melakukan perlawanan kepada Portugis. Nah, pada tahun 1970 ini dia berhasil mengusir Portugis ini hingga terpaksa Portugis itu ke Ambon pada tahun 1575 dan terpaksa juga menyingkir ke arah selatan menuju timur. Dan di masa pemerintahan Sultan Babullah ini berkembang sangat pesat dan memperluas kesultanannya hingga Sulawesi, Bima, Mindanao atau Filipina. Namun di sisi lain menjadi pintu masuk ke Belanda, ke Ternate. Nah, karena alasannya adalah karena pada tahun 1508 Portugis dan Spanyol itu bersatu dan bersekutu untuk mencoba menguasai Ternate. Dan terpaksa Ternate ini meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1603. Karena terdesak ya. Dan
karena sudah berhasil menjauhkan Portugis dan Spanyol, Kesultanan Ternate ini harus membayar mahal dengan menandatangani monopoli VOC sebagai imbalan bantuan. Dan kejadian ini pada tanggal 26 Juni tahun 1607. Dan Belanda membentuk benteng dan membentuk Badan Administrasi Government van Amboina. Sistem monopoli VOC ini mengundang masalah dan akhirnya mengundang perlawanan di Maluku. Dan terpaksa pula Ternate di bawah cengkeraman Belanda, dan akhirnya Belanda menguasai Ternate. Namun pengaruh-pengaruh Kesultanan Ternate ini masih tetap berlaku hingga sekarang. Untuk kondisi sosial Kesultanan Ternate. Untuk kondisi sosial ini, pada masa Kesultanan Zainal Abidin, Islam berkembang sangat pesat. Ia belajar dari Sultan Giri dan dikenal sebagai sebutan Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Dan ia mengganti Gal Kolano menjadi sultan. Dan dulu tuh Kolano tuh disebut dengan raja, namun digantikan dengan gelar sultan. Dan ada masa ini syariat Islam diberlakukan. Hukum Islam dan para ulama pun dilibatkan. Bentuk organisasi kesultanan ini serta penerapan syariat Islam ini menjadi standar yang diikuti tanpa perubahan yang berarti. Ia juga mendirikan madrasah pertama kali di Ternate. Kondisi ekonomi. Pada masa Sultan Bahabullah, wilayah Ternate ini semakin luas, didukung dengan perdagangan dan pelayaran yang maju. Dan hasil bumi Ternate ini adalah hasil rempah-rempah. Majunya perdagangan Ternate ini ditunjang oleh persekutuan yang disebut oleh Uli Limba, atau persekutuan 5 saudara yang terdiri dari 5 wilayah. Dan 5 wilayah itu terdiri dari Bacan, Oban, Seram, Ambon, Dam, dan Ternate sebagai pimpinannya. Oleh karena itu, hasil bumi Ternate ini dipasarkan ke wilayah tersebut. Dan kegiatan perdagangan ini menjadi praktis dan berjalan lancar hingga datangnya Portugis dan Belanda. Dan untuk kondisi kebudayaan ini itu sendiri tuh Ternate memiliki andil yang sangat besar juga loh terhadap kebudayaan Nusantara. Terhadap kebudayaan Nusantara itu di bagian mana saja? Bagian timur. Pengaruh mencakup bidang agama, adat istiadat, dan bahasa. Yang paling menonjol itu keahlian masyarakat membuat kapal, seperti kapal kora-kora. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.